Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Bersama saya Dominika dari Bali. Hari ini kita di hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungannya akan dibawakan oleh Romo Hans dari Singaraja dan juga teman Ibu Angel Mars dan Ibu Ellen Kumaat serta pemazmur oleh Kak Ima. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini, Santo Petrus, pemimpin para rasul dan paus yang pertama. Nama asli rasul besar ini adalah Simon, tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus yang artinya batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Engkaulah Petrus, kata Yesus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus adalah seorang sederhana yang giat bekerja. Ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil, dan amat dekat dengan Yesus. Namun, Petrus juga seorang yang penakut. Beberapa kali Injil mencatat sifat Petrus yang satu ini. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus dengan penuh iman berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Matius bab 14 ayat 28. Namun ketika merasakan dinginnya tiupan angin yang menerpa wajahnya dan melihat gelombang di sekelilingnya, Petrus mulai takut. Imannya yang tadi bernyala-nyala seketika padam. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Matius bab 14 ayat 30. Dan atas sikap penakut dan kurang percaya itu, Petrus mendapat sebuah teguran dari Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Matius bab 14 ayat 31. Ketika Yesus ditangkap, sekali lagi Petrus ketakutan. Saat itulah ia berbuat dosa dengan menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Petrus kemudian menyesali perbuatannya dengan sepenuh hati. Ia menangisi penyangkalannya sepanjang hidupnya. Yesus mengampuni Petrus. Sesudah kebangkitannya, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sesungguhnya Yesus memang tahu Petrus benar.
Dengan lembut Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus mengatakan kepada Petrus untuk mengurus gerejanya, sebab ia akan naik ke surga. Yesus menetapkan Petrus sebagai pemimpin para pengikutnya. Pada hari Pentakosta, Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga membingungkan orang-orang yang melihat mereka. Maka bangkitlah Petrus dan menyampaikan khotbahnya yang pertama setelah kebangkitan Yesus. Para pendengarnya begitu terkesima dengan kata-kata nelayan dari Galilea ini, yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Dalam hari itu juga mereka memberikan diri untuk dibaptis. Jumlah orang yang dibaptis pada hari itu sungguh luar biasa, 3.000 orang. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14-41. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai, umat memohon pada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Dan sekali lagi, Petrus ketakutan. Menurut tradisi, ia memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma ketika ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Domine, quo vadis?" Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan Petrus yang malang seketika jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh, sama seperti saat ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Kembali ke Roma, Paus kita yang pertama ini segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi, sama seperti Yesus, ia dapat disalibkan. Petrus kini sudah menguasai rasa takutnya. Kali ini, ia tidak lagi menyangkal Kristus. Ia tidak lagi melarikan diri dan siap untuk wafat sebagai saksi Kristus. Petrus minta agar ia disalibkan dengan kepalanya di bawah, sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Para prajurit Romawi tidak merasa aneh akan permintaannya, sebab para budak disalibkan dengan cara demikian. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun sebuah gereja besar di atas tempat sakral tersebut. Penemuan-penemuan kepurbakalaan baru-baru ini menegaskan kisah sejarah tersebut. Rasul Paulus dari Tarsus adalah rasul kaum kafir. Saulus adalah seorang Yahudi Farisi yang juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Saulus atau dalam nama Romawinya Paulus hidup pada zaman Yesus. Tetapi sejauh yang kita ketahui, mereka berdua tidak pernah bertemu muka. Sebagai seorang pemuda, ia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik. Murid terkasih dari rabi terkemuka di Yerusalem pada masa itu, Gamaliel. Ketika ia telah lebih dewasa, ia mulai menganiaya para pengikut Yesus yang dianggapnya sebagai para penghujat Allah. Saulus mungkin bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian martir pertama Stefanus dan atas penganiayaan terhadap jemaat.
Suatu hari Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Tiba-tiba suatu sinar yang amat terang melingkupi dia, sementara ia jatuh rebah ke tanah dan menjadi buta. Ia mendengar suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus amat terperanjat dan bingung. Beberapa saat kemudian ia bertanya, "Apa yang engkau ingin aku lakukan?" Yesus memintanya untuk melanjutkan perjalanannya ke Damsyik, dan di sana akan dikatakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya. Pada saat itulah, melalui kuasa Tuhan, Saulus menerima karunia percaya kepada Yesus. Dalam keadaan lemah dan gemetar, Saulus mengulurkan tangannya untuk meminta pertolongan. Teman-teman seperjalanan menuntunnya memasuki kota Damsyik. Sinar yang amat terang itu telah membutakan matanya untuk sementara waktu. Sekarang, setelah buta matanya, ia benar-benar dapat melihat kebenaran. Dan Yesus telah datang secara pribadi kepadanya, berjumpa dengannya, mengundang untuk bertobat. Saulus menjadi seorang murid yang amat mengasihi Yesus. Setelah ia dibaptis, yang dipikirkannya hanyalah membantu orang-orang lain untuk mengenal serta mencintai Yesus, Sang Juru Selamat. Kita dapat membaca kisah pertualangannya yang mengagumkan demi Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, dimulai pada bab 9. Tetapi kisah yang ditulis Santo Lukas berakhir ketika Paulus tiba di Roma. Ia berada dalam tahanan rumah, menunggu diadili oleh Kaisar Nero. Seorang penulis Kristen terkenal dari zaman gereja purba, Tertullian, mengisahkan bahwa Paulus dibebaskan setelah pengadilannya yang pertama. Tetapi kemudian ia dijebloskan kembali dalam penjara. Kali ini ia dijatuhi hukuman mati. Ia wafat sekitar tahun 67 pada masa penganiayaan yang dahsyat terhadap umat Kristen dalam pemerintahan Kaisar Nero. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing berdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ini ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutilah aku."
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan
Dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang beroleh apa yang patut ia peroleh, sesuatu dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alleluia, 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 alleluia. Sahabat, we read Traveling with Jesus. Saya Romo Hans dari Paroki Santo Paulus Singaraja. Mari kita bersama membaca dan merenungkan bacaan hari ini, yaitu bacaan pada pesta Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, we read Traveling with Jesus. Petrus dan Paulus yang kita rayakan pestanya hari ini
adalah pribadi yang berbeda. Petrus, nelayan dari daerah pinggiran Betsaida di Galilea. Orangnya kasar, setengah buta huruf, tinggi besar, spontan, kurang pikir panjang, dan dia dipilih menjadi pimpinan gereja, mulai dari Yerusalem, kemudian di Roma. Dia saudara dari Andreas, salah seorang rasul juga. Sedangkan Paulus adalah ahli kitab dari Tarsus, belajar di Yerusalem pada Gamaliel, ahli Taurat yang paling dihormati di Yerusalem. Ia adalah warga negara Roma, artinya dari keluarga yang berkedudukan tinggi dan terhormat. Paulus berpendidikan tinggi, tegas, dan setelah ia bertobat, ia diutus Yesus menjadi penyebar Injil di mana-mana. Persamaan antara mereka berdua adalah mereka pernah berbuat salah kepada Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus penganiaya umat Tuhan. Mereka diampuni dan diberi kepercayaan besar sebagai orang pilihan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. Petrus adalah nelayan, Paulus bekerja sebagai pembuat kemah. Mereka menjadi orang yang mencintai Yesus dan dikuasai oleh Yesus, sehingga menjadi pewarta Injil dengan segala resikonya. Petrus masuk penjara dan menjadi orang yang paling dicari waktu ia berada di Roma. Paulus berkali-kali menderita, masuk penjara dan dihukum, baik oleh orang Yahudi yang tidak menyukai dia, maupun dari pemerintah Roma. Keduanya mati di Roma. Petrus disalib dengan kepala di bawah, Paulus dipenggal kepalanya. Kedua tokoh yang paling berpengaruh di dalam gereja sulit untuk kita tandingi dalam peran dan kesaksian hidup mereka. Tetapi itu tidak masalah. Kita bukan mau bertanding dengan mereka. Kita mau belajar bagaimana Tuhan memakai orang-orang seperti mereka. Anda orang sederhana, tidak berpendidikan tinggi, puji Tuhan. Seperti Petrus, Anda bisa dipakai Tuhan. Anda berasal dari keluarga terhormat, kedudukan tinggi, dan berpengaruh, cerdas dan pandai. Paulus yang seperti itu juga dipilih Tuhan. Anda kurang sabar, pengecut, mulut besar, kasar, dan kurang pikir. Petrus dulu juga begitu. Anda cenderung fanatik dan berpikiran sempit. Paulus mulanya begitu. Hidup Anda cenderung susah dan tidak disukai orang. Segala sesuatu nampaknya harus dengan berjuang keras. Terpujilah Kristus, karena Anda hidup seperti kedua Rasul Agung itu. Apapun situasi hidup kita, Tuhan dapat hadir dan berkarya. Dan Tuhan dapat memakai hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Ada banyak nelayan di Danau Genesaret. Ada banyak ahli kitab yang belajar di sekolah Gamaliel. Mereka semua pasti pernah mendengar atau bertemu dengan Yesus. Tetapi berapa orang yang mengambil sikap terhadap Yesus? Tuhan bebas untuk memilih, tetapi kesempatan diberikan kepada semua orang. Banyak orang yang menjadi murid Yesus, baik di antara para nelayan maupun dari golongan imam dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus memilih Petrus dan Paulus untuk tugas-tugas khusus itu? Meskipun pasti banyak orang yang lebih baik dan bermutu sebagai manusia daripada mereka berdua. Itulah misteri kebebasan Tuhan. Murid-murid dan pengikut Yesus yang lain, meskipun tidak mendapat tugas khusus dari Yesus, mereka semua punya fungsi dan peran sebagai bagian dari gereja perdana di Yerusalem. Dan waktu gereja dianiaya dan dikejar-kejar, mereka keluar dari kota Yerusalem dan membentuk gereja di mana-mana. Jadi apa yang pokok di sini? Mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka secara pribadi mencintai Tuhan Yesus.
dan mau diubah oleh cinta itu. Mereka mengalami kedosaan dan kesalahan besar, diampuni, diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Pengalaman itu yang mengubah hidup mereka. Tuhan juga hadir dalam situasi hidup kita. Kita juga dapat mengalami Dia yang mengasihi kita, mendampingi kita, mengampuni, memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kita. Tuhan hadir dan kita diajaknya untuk mengalami dan mencintai Dia secara pribadi. Pada diri kedua Rasul Agung itu, kabar baik menjadi nyata. Tuhan mencintai, mengampuni, memberi kepercayaan, dan mengutus. Mereka berdua menjawab dengan penuh kerelaan, ketaatan, dan sukacita. Hari ini kita mendengar dan menyaksikan kabar baik diwartakan dan dinyatakan. Semoga kabar baik itu juga kita alami dan kita tanggapi sehingga menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Doa penyerahan. Ya Allahku, Bapakku, dalam persatuan dengan hati tak bernoda Bunda Maria, kupersembahkan kepadamu darah termulia Yesus Kristus dari semua altar di seluruh dunia. Dan bersama dengannya, kupersembahkan pula semua pikiran, impianku, harapanku, keinginanku, rencanaku. Juga perkataan dan perbuatanku hari ini, seluruh jiwa ragaku, orang-orang yang kukasihi dan mengasihiku, keluarga, sahabat kenalan, juga mereka yang tidak menyukai aku, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu, serta mereka yang sedang mencari Engkau dengan tulus hati. Hening sejenak. Ya Yesusku, hari ini aku mohon agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Dan kupersembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria, agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hati-Mu yang maha kudus. Darah termulia Yesus, selamatkanlah kami. Hati tak bernoda Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang maha kudus, aku mengasihi Engkau. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa
dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.